Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Kobi atau bisa juga dipanggil Abi atau Nur Kobi. Saya dari mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Islam Riau. Saya pada kesempatan ini akan menjelaskan materi saya yang berjudul Psikologi Kesadaran. Jadi, apa itu kesadaran? Oke, kita akan bahas. Apa itu kesadaran? Kesadaran adalah kemampuan individu mengadakan hubungan dengan lingkungan serta dengan dirinya sendiri. Menurut teori Sigmund Freud, seorang ahli psikoanalisa mengungkapkan bahwa kesadaran itu memiliki 3 tingkatan, yaitu conscious atau sadar, pre-conscious atau prasadar, dan unconscious atau tidak sadar. Tingkat kesadaran itu seperti gunung es atau iceberg. Jadi analoginya itu seperti fenomena gunung es yang kelihatan di atasnya itu besar, padahal itu sebagian kecil yang terlihat, yang ternyata di atas itu hanya sedikit. Itulah tingkat kesadaran. Oke, kita akan membahas tentang apa saja tingkatan sadar itu. Yang pertama, ada conscious yang berisi tentang pikiran, persepsi, dan perasaan, segala aktivitas mental. Ya, sifatnya pikiran, persepsi, perasaan itu ada di tingkat conscious atau tingkat sadar, di mana kita bisa merasakan itu, mengontrol dan lain sebagainya. Kita bisa merasakan bagaimana pikiran, persepsi, perasaan kita, ya kita yang tahu sekali. Ya, itulah tingkat sadar, yaitu tingkat yang paling dangkal. Nah, di tingkat sadar ini, segala aktivitas mental itu waktunya sangat singkat. Ketika perhatian itu sudah beralih, langsung dia pindah ke tingkat kedua, yaitu prasadar, yaitu langsung peristiwanya itu sangat singkat sekali. Jadi contohnya, saat kita sedang memikirkan kopi tapi nggak ada kopi, ini jadi kita masuk ke teh saja. Akhirnya kopi itu tidak di luar perhatian kita. Akhirnya kita memilih teh. Teh itu memiliki dengan banyak pilihan. Misalnya ada di menunya ada green tea, ada iced tea, dan lemon tea, dan lain sebagainya. Jadi kopi itu sudah ditinggalkan dan itu masuk ke dalam prasadar. Ya, itu prasadar. Ya, masih di jembatannya antara sadar dan tidak sadar. Tingkat selanjutnya yaitu prasadar, yaitu pre-conscious. Prasadar itu disebut available memory. Jadi prasadar ini adalah jembatan antara sadar dan tidak sadar. Dari mana asalnya prasadar atau pre-conscious ini? Seluruh kegiatan mental ini berasal dari tingkat sadar yang sudah tidak diberi perhatian lagi. Kayak penjelasan tadi, kita mau minum kopi, kopinya habis, terus kita beralih ke teh, cuma disiap untuk kita recall. Itu analoginya. Selanjutnya, tingkat tidak sadar atau unconscious. Menurut Sigmund Freud, ini adalah bagian terpenting. Isinya biasanya pengalaman traumatik, impuls, insting, dan dorongan-dorongan. Itulah segala yang ada di alam bawah sadar. Karena banyak pasti pengalaman kita yang jarang kita recall. Jadi itu maksudnya alam tak sadar atau makna unconscious, tingkat tidak sadar. Di tingkat ini sebagian besar tanpa kita sadari itu yang membentuk tingkah laku kita. Tanpa disadari, insting-insting kita terbentuk karena hal-hal yang tidak sadar. Jadi, tanpa disadari, itu membentuk tingkah laku kita. Dan dari mana asalnya? Itu berasal dari dorongan-dorongan dan impuls-impuls yang di-repress atau ditekan ke dalam. Jadi, kita menekan pengalaman-pengalaman atau dorongan impuls-impuls itu
untuk tidak keluar ke alam sadar. Jadi kita tidak mau mengeluarkan hal itu, dan akhirnya dia repress ke dalam. Dan kita pasti punya dorongan-dorongan yang kita tidak mau keluarin itu, dan akhirnya masuk ke dalam. Maka analoginya seperti gunung es, karena besar sekali, banyak sekali yang kita tidak ingin tampilkan. Jadi itulah mengenai alam tingkat tidak sadar. Jadi intinya mengenai pengalaman atau dorongan yang kita pertahankan atau kita repress, itulah dari tingkat ketidaksadaran atau unconscious. Jadi kesimpulannya, di tingkat sadar itu ada pikiran, persepsi, perasaan. Sedangkan di tingkat prasadar itu bentuknya berupa simbolik, mimpi atau lamunan. Dan tingkat tidak sadar itu berupa pengalaman traumatik, dorongan impuls-impuls yang kita repress ke dalam. Baiklah, sekian. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Jika ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.